Kerusuhan Sambas tahun 1999 merupakan salah satu konflik sosial terbesar di Indonesia yang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan puncak dari ketegangan panjang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sejak awal 1990-an, wilayah Sambas di Kalimantan Barat mulai mengalami tekanan sosial dan ekonomi, terutama antara masyarakat Melayu sebagai penduduk lokal dan pendatang dari Madura. Persaingan dalam bidang pekerjaan, penguasaan lahan, serta perbedaan budaya perlahan menumbuhkan rasa tidak nyaman di antara kedua kelompok. Konflik-konflik kecil sebenarnya sudah beberapa kali terjadi sejak dekade sebelumnya, namun tidak pernah benar-benar diselesaikan secara tuntas. Situasi yang sudah tegang itu akhirnya menemukan titik pemicu pada Januari 1989. Saat itu, seorang pria Madura tertangkap oleh warga karena diduga melakukan pencurian. Ia kemudian menjadi sasaran amuk massa dan mengalami pemukulan sebelum diamankan oleh pihak kepolisian. Namun setelah dilepaskan, kondisi korban yang luka parah memicu kemarahan dari kelompoknya. Peristiwa ini menyebar dengan cepat dan memicu reaksi emosional yang lebih luas, sehingga hubungan antar kelompok semakin memanas. Dalam waktu singkat, bentrokan mulai terjadi di berbagai tempat. Awalnya berupa perkelahian kecil, namun berkembang menjadi serangan antar kelompok yang melibatkan banyak orang. Ketegangan terus meningkat sepanjang tahun, diperparah oleh isu-isu yang beredar dan kurangnya penanganan efektif di tahap awal konflik. Situasi ini membuat kepercayaan antar kelompok semakin runtuh. Puncak kerusuhan terjadi pada Agustus 1999. Sebuah serangan terhadap desa Melayu memicu rangkaian kekerasan yang jauh lebih besar. Insiden ini menimbulkan korban jiwa dan memancing aksi balasan secara luas. Dalam waktu singkat, konflik berubah menjadi kerusuhan massal. Desa-desa diserang, rumah-rumah dibakar, dan kekerasan menyebar ke berbagai wilayah di Sambas dan sekitarnya. Dalam kondisi yang sudah tidak terkendali, massa dari berbagai pihak terlibat, dan situasi berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Akibat kerusuhan tersebut, puluhan ribu warga, terutama dari etnis Madura, terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih aman seperti Pontianak dan Singkawang. Banyak dari mereka meninggalkan rumah dan harta benda dalam kondisi darurat. Sementara itu, kerusakan fisik yang terjadi sangat besar, dengan ribuan rumah hancur dan fasilitas umum rusak. Jumlah korban jiwa dalam konflik ini mencapai lebih dari 1.000 orang, menjadikannya salah satu konflik etnis paling berdarah di Indonesia pada masa reformasi. Selain kerugian materi, dampak psikologis dan sosial yang ditinggalkan juga sangat dalam. Hubungan antar kelompok yang sebelumnya hidup berdampingan berubah menjadi penuh kecurigaan, bahkan setelah konflik mereda. Secara keseluruhan, kerusuhan Sambas 1999 menunjukkan bagaimana akumulasi masalah sosial, ekonomi dan budaya yang tidak terselesaikan dapat meledak menjadi konflik besar ketika dipicu oleh peristiwa kecil. Lemahnya penanganan awal dan cepatnya penyebaran emosi kolektif turut memperparah keadaan, hingga akhirnya berkembang menjadi tragedi yang berdampak luas dan berkepanjangan.